Baik, selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik, oke, terima kasih. Ternyata anak-anak sekalian masih dalam keadaan yang baik-baik adanya. Ya. Sudah berdoa tadi? Sudah. Belum? Oke, kalau belum, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Saya minta satu orang pimpin doa. Teman-teman, mari kita siap berdoa. Sama-sama Bapak kami. Bapa kami yang ada di surga, Iya, oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Baik. Sebelum kita lanjut, saya akan cek kehadiran dulu. Yang pertama, Apriano Wando. Ada, Pak. Oke. Makaris Magang. Ada, Pak. Oke. Maria. Ada, Pak. Oke, sudah. Sudah bagus. Ya, baik. Ternyata kita semua hadir. Baik, lanjut dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini bicara tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Bicara tentang apa? Iya, bicara tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Perintah ini datangnya dari mana? Dari Allah. Iya. Perintah datangnya dari Allah sebagai pedoman hidup. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Iya. Jadi di sini ya, ada pertanyaan reflektif untuk kita. Ada 2 pertanyaan reflektif untuk kita berkaitan dengan materi ini. Yang pertama, mengapa 10 perintah Allah dikatakan sebagai pedoman hidup? Siapa yang tahu? Katakanlah. Saya, Pak. Coba. Ya. Karena 10 perintah Allah adalah aturan untuk mengatur hidup manusia dengan Tuhan dan sesama. Iya. Itu jawaban dari Advan. Ya. Bahwa 10 perintah Allah itu adalah aturan untuk mengatur kehidupan manusia, ya, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu mengikuti pedoman hidup dari Tuhan? Yang tahu angkat tangan, coba. Saya, Pak. Oke. Karena Tuhan adalah sumber kebijaksanaan dan kebenaran. Karena Tuhan adalah sumber kebijaksanaan dan kebenaran, sehingga kita harus mengikuti ya, pedoman hidup dari Tuhan. Bahwa segala sesuatu, ya, bahwa kebenaran dan kebijaksanaan itu hanya datang dari Tuhan. Ya, sehingga kita harus mengikuti pedoman hidup dari Tuhan. Iya, lanjut adik-adik sekalian. Iya, materi hari ini ya, ada 5 tujuan penting atau 5 tujuan pembelajaran. Ya. Ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Ada 5. Ada berapa tadi? Ada 5. Ada 5. Ya, coba lihat di layar ini. Ada 5 tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Coba kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama ya. Bisa tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Oke, yang pertama baca. Beserta diri mampu mengenal kuasa surga sebagai pedoman hidup. Yang kedua. Beserta diri mampu memahami doa surga sebagai pedoman hidup. Yang ketiga. Beserta diri mampu melakukan isi 10 perintah sebagai pedoman hidup dari bagian pokok. Yang keempat. Beserta diri mampu melaksanakan 10 perintah sebagai pedoman hidup dari. Yang kelima. Beserta diri mampu melakukan protokol kesehatan sebagai pedoman hidup. Oke.
pembelajaran kita hari ini ada 5. Mari kita lanjut dengan pertanyaan pemantik. Ya. Pertanyaan pemantik di sini semacam umpan, ya. Pertanyaan umpan. Supaya kita bisa ya membuka pikiran terkait materi tentang 10 perintah Allah yang kita bicarakan pada hari ini. Ya. Ada 3 pertanyaan pemantik di sini. Ya. Pertama, siapa yang pernah mendengar doa 10 perintah Allah? Saya. Ya. Semua pernah mendengar doa 10 perintah Allah. Ya. Lalu, kalau begitu pertanyaan yang kedua, siapa yang pernah berdoa 10 perintah Allah? Nah, semua pernah berdoa 10 perintah Allah. Bunyi doa 10 perintah Allah yang pertama itu apa? Coba. Jangan menyembah berhala, berbaktilah pada Tuhan saja, dan cintailah itu perintah Allah yang pertama. Lalu perintah Allah yang kedua bagaimana? Jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, mengapa doa 10 perintah Allah dikatakan sebagai pedoman hidup? Karena 10 perintah Allah adalah aturan untuk mengatur hidup manusia dengan Tuhan dan sesama. Iya, itu jawaban dari Adnan bahwa karena doa 10 perintah Allah itu adalah untuk mengatur hidup manusia dengan Tuhan dan sesama. Sudah ya? Sekarang kita masuk pada kegiatan inti. Di sini, ya, anak-anak diminta untuk membentuk kelompok. Ya. Jadi satu meja 3 orang. Ya. Satu kelompok 3 orang atau satu meja 3 orang, satu kelompok 3 orang. Oke? Ya. Jadi satu kelompok 3 orang, satu kelompok 3 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang. Oke. Ya. Sehingga kalian sudah membentuk 5 kelompok. Di sini Bapak Guru saya akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja, ya, lembar kerja. Karena nanti, ya, membagikan lembar kerja, ya, karena bentar ada video, ya, video pembelajaran atau video tentang bunyi 10 perintah Allah. Kemudian ada poster tentang 10 perintah Allah. Kemudian ada teks kitab suci, ya, teks kitab suci tentang 10 perintah Allah yang tadi sudah, ya, bagikan itu di, ya, hadapan anak-anak sekalian. Itu tadi ada teks kitab suci, ya, tinggal anak-anak baca itu. Saya akan bagikan LKPD ini. Oke, ya. Jadi satu kelompok itu sudah dapat lembar kerja. Sebentar ada pertanyaan, ya. Sebentar ada pertanyaan. Dari pertanyaan itu, ya, ada di lembar kerja itu. Kalian bisa temukan, ya, anak-anak bisa temukan jawabannya, ya, dari video sebentar. Kemudian dari poster yang akan ditampilkan, kemudian dari kitab suci, teks kitab suci yang tadi Bapak Guru sudah bagikan itu. Mengerti maksudnya? Mengerti? Iya. Jadi kamu menjawab berdasarkan suruhan dalam LKPD, lembar kerja peserta didik. Ya. Kemudian cari jawabannya itu, ya, nanti berdasarkan video, kemudian poster, ya. Ada tampilkan poster juga, kemudian teks kitab suci yang sudah dibagikan. Baik, sekarang saya tampilkan videonya ini. Ya, ini videonya. Mari kita sama-sama melihat, menyimak video ini. Seperti apa bunyi dari setiap, ya, perintah. Ya. Ada pertanyaannya juga.
perintah Allah. Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibadahmu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengiringi istri sesamamu. Jangan mengiringi milik sesamamu secara tidak adil. Sudah? Jadi anak-anak tadi sudah mendengar ya, dan menyimak bunyi 10 perintah Allah. Ya. Ini juga saya tampilkan poster berkaitan dengan bunyi 10 perintah Allah. Bisa baca tidak? Bisa? Ya, di sini ada poster bunyi 10 perintah Allah. Ya, perintah yang pertama sampai dengan perintah yang ke-10. Kemudian anak-anak bisa lihat teks kitab suci untuk lebih jelas ya. Anak-anak bisa lihat teks kitab suci yang tadi sudah dibagikan itu. Anak-anak bisa lihat di situ untuk mengerjakan soal sekarang. Jadi kalian jawab pertanyaan yang ada dalam LKPD itu ya, berdasarkan video tadi, kemudian poster ini, lalu berdasarkan teks kitab suci. Sekarang kerja mulai. Waktunya 10 menit. Mulai dari sekarang. Silakan. Ya, kerja kelompok dari kelompok 1. Pertanyaan yang pertama tadi apa? Tulislah doa 10 perintah Allah. Iya, jawabannya bagaimana? Yang pertama apa? Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Ketiga? Kuduskanlah hari Tuhan. Pertanyaan yang kedua tadi bagaimana? Tulislah perintah-perintah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan berdasarkan gambar yang ditampilkan. Iya. Tulislah perintah-perintah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Coba, yang pertama apa? Perintah pertama yaitu jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua? Perintah kedua yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Terus? Kuduskanlah hari Tuhan. Iya, itu perintah yang ketiga. Itu perintah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Oke, iya. Kelompok yang kedua, yang sudah tadi. Mana? Coba kamu, ya. Iya, hasil kerja kelompok dari kelompok yang kedua ini, ya, dari kelompok 2. Kamu punya lanjut dengan pertanyaan nomor 3. Kita dengar sama-sama nih. Pertanyaan nomor 3, coba. Tulislah perintah-perintah yang mengatur hubungan manusia dengan sama berdasarkan yang ditampilkan. Iya, tulislah perintah-perintah yang apa? Yang mengatur hubungan manusia dengan sesama ya? Iya. Oke. Jawaban kamu kemana? Perintah keempat yaitu hormatilah ibu bapa. Perintah kelima yaitu jangan membunuh. Perintah keenam yaitu jangan berzina. Oke. Itu pertanyaan yang berapa tadi? Yang ke
3. Lalu pertanyaan yang keempat tadi bagaimana? Tulislah makna dari perintah 1, 4. Tulislah makna dari 1, 4 dan 7. iya, perintah pertama, keempat dan ketujuh dalam 10 perintah Allah. Ya, kamu menjawabnya seperti apa? Yang lain dengar, yang lain dengar. Coba, yang lain dengar di dalam. Makna perintah pertama adalah kita harus menyembah dan mengasihi Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan tidak boleh menyembah berhala atau dewa yang lain. 2. Makna perintah keempat adalah kita diajak untuk menghormati dan taat kepada orang tua, misalnya menghargai, mendengarkan dengan baik terhadap orang tua. Perintah ini melarang perbuatan zina. Perintah ini menenangkan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan. Iya, sudah. Iya, itu tadi hasil diskusi atau kerja kelompok dari kelompok 2. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Semangat dong. Mana semangatnya? Iya. Oke, silakan duduk. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Ya. Kegiatan penutup ini sebagai kesimpulan akhir dari materi yang kita bicarakan pada hari ini. Bicara tentang materi tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Jadi kesimpulan akhirnya di sini bahwa setiap masyarakat memiliki peraturan dan tata tertib. Hal ini ditunjukkan untuk mengatur kehidupan bersama sehingga memberi rasa aman dan situasi nyaman bagi semua anggotanya. Dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, umat Israel mengalami berbagai godaan, bahkan sempat menyimpang tidak setia kepada Allah. Tuhan memanggil Nabi Musa dan menyuruhnya naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah yang tertulis pada 2 loh batu. Rumusan 10 perintah Allah mengatur hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Perintah Allah ke-1, kedua, dan ketiga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, sedangkan perintah yang keempat sampai dengan ke-10 mengatur hubungan antara manusia dengan sesama. Kemudian 10 perintah Allah disampaikan kepada umat Israel, bukan untuk membebani atau membuat mereka tidak bebas, sebagaimana pada kitab Keluaran bab 20 ayat 2. Tuhan menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah pembebas yang memberi peraturan sebagai bukti bahwa Allah mencintai umatnya. Lalu 10 dijadikan 2 perintah sehingga urutan serta rumusannya adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Hormatilah ibu bapamu. Jangan membunuh. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Jadi itu adalah kesimpulan akhir dari materi kita hari ini. Kesimpulan ini juga ya, sebagai catatan untuk anak-anak sekalian supaya anak-anak bisa terkait materi ini di rumah, bisa cari di HP, bicara tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Yang terakhir anak-anak sekalian, ada pertanyaan refleksi dari untuk kita semua, untuk saya dan untuk anak-anak sekalian. Yang pertama, apakah anak-anak sudah menjalankan perintah Tuhan dalam hidupmu? Terkait perintah dalam 10 perintah Allah, apakah kita sudah menjalankan itu dalam hidup kita sehari-hari? Lalu yang kedua, apakah anak-anak sudah menjalankan sikap saling menghormati sesama dalam hidupmu? Sikap saling menghormati, apakah kita sudah jalankan itu dalam hidup sehari-hari? Ketiga, apakah anak-anak sering menghormati orang tuamu di rumah? Sudahkah kamu menghormati orang tua di rumah? Lalu yang terakhir, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus anak-anak lakukan setelah mengikuti pelajaran hari ini terkait materi tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup? Iya, itu ya, refleksi untuk kita
semua untuk saya dan untuk anak-anak sekalian dari materi hari ini. Jadi untuk sementara materi kita sudah sampai di sini. Ya. Sebelum kita istirahat, tadi kita buka dengan doa. Tentunya kita juga menutup pelajaran ini dengan doa. Yang memimpin kita dalam doa siapa? Satu orang. Oke, ya. Sekarang kita berdoa. Kita Salam Maria, penuh sudah. Terima kasih, Pak. Silakan.